meninggalkan puasa, kalau pernyataannya secara resmi, boleh meninggalkan puasa dengan menggantikan atau membayar fidyah. Menggantikan di kemudian hari atau membayar fidyah. Dari pernyataan itu kita harus berpikir, kenapa sampai Allah memberikan dispensasi keringanan pada ibu hamil? Ini disebabkan oleh karena ada janin yang tumbuh berkembang di dalam kandungan. Dan artinya bahwa hak tumbuh kembang janin, karena janin ini adalah titipan Allah, janin ini adalah milik Allah, jadi hak tumbuh kembang janin jauh lebih utama, lebih penting dibanding dengan puasanya, sehingga puasanya yang boleh ditinggalkan. Sering pasien menanyakan, puasa boleh nggak? Boleh. Kalau kaitannya dengan pernyataan tadi, boleh meninggalkan? Boleh. Tapi dengan syarat adalah hak tumbuh kembang janin tidak boleh dirampas. Jadi jangan sampai ibu hamil oleh karena ego masing-masing memaksakan diri untuk hamil, tetapi hak tumbuh kembang janin bisa terganggu. Nah, hak tumbuh kembang janin ini kan hanya bisa dipenuhi dengan makan. Jadi kalau orang puasa, misalnya makannya hanya buka dan sahur, itu berarti hak tumbuh kembang janin dirampas oleh ibunya. Berarti pada satu sisi dia menjalankan ibadah puasa, pada sisi lain ibu itu sebetulnya zalim terhadap bayinya sendiri yang dikandung dalam kandungannya sendiri. Nah, itulah kenapa Allah memberikan dispensasi. Kenapa ibu hamil boleh meninggalkan puasa dengan menggantikan di kemudian hari sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan atau membayar fidyah. Nah, bayi di dalam kandungan ini fasenya dari saat pembuahan, itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran dari pembuahan, kemudian sampai terbentuk segumpal darah, kemudian menempel, berkembang, menjadi fetus, embrio, fetus, sampai ke janin. Lah, ini pertumbuhan metabolisme sangat luar biasa. Lah, itu harus dicukupi dengan nutrisi. Itulah yang saya sebut tadi, itulah hak tumbuh kembang janin jauh lebih utama dibanding dengan puasanya. Jadi makanya dapat keringanan. Inti dasar dari udhurnya ibu hamil boleh meninggalkan adalah tadi, jadi hak tumbuh kembang janin. Karena kita ketahui bahwa janin itu adalah milik Allah, itu amanah dari Allah, titipan dari Allah. Jadi hak tumbuh kembangnya yang harus kita jaga, karena kalau kita bicara masa depan bayi sampai dengan akhir hayatnya itu sangat ditentukan sejak saat pembuahan. Dan lebih utama lagi adalah sampai dengan 4 bulan. Seperti yang disebutkan di beberapa hadis bahwa diciptakan dari nutfah, kemudian sampai terjadi janin. Begitu juga setiap tahapan ini ditetapkan takdir Allah. Sehingga setelah sampai 4 bulan, di dalam hadis itu disampaikan bahwa setelah Allah menyampaikan bahwa setelah aku sempurnakan, nah sempurnakan ini ada 2 perspektif. Jadi sempurna organnya sudah terbentuk, sisi lain adalah takdir untuk si janin itu sudah ditetapkan. Nah, setelah 4 bulan, setelah aku sempurnakan, Allah berfirman akan aku tiupkan ruh. Ruh ini juga kadang sering banyak sekali yang pemahamannya keliru, dikiranya ruh itu sama dengan nyawa, padahal beda. Nah, jadi terutama 4 bulan ini sejak pembentukan. Jadi nanti boleh dikatakan cerdas tidaknya, itu pembentukan otak, itu juga sangat ditentukan, terutama adalah sebagai fondasinya adalah 4 bulan pertama. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam hadis. Proses pembentukan manusia. Lanjut, slide. Ini fetus dan selanjutnya. Nanti ini hanya saya sampaikan sekilas, tidak saya urai panjang lebar karena nanti slide-nya terlalu banyak, nanti para pemirsa, para audiens jadi mungkin bisa jenuh. Jadi intinya itu bertahap sampai kehamilan aterem. Lanjut. Nah ini, pada kehamilan trimester awal,
Itu kondisi pasien sangat bervariasi, tadi saya bilang spektrumnya sangat luas. Ada yang tidak mual muntah, ada yang mual muntah sampai berat, sampai dehidrasi berat. Nah ini tentu kondisi tersebut sangat berat dirasakan oleh ibu hamil. Sehingga di dalam agama kita itu kan tidak akan memberatkan, seperti tadi di dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah itu tidak memberikan sesuatu yang berat, tapi justru akan memudahkan, mempermudah. Jadi kalau ini kondisinya seperti ini, Allah tidak akan mungkin membebani dengan puasa. Itulah kenapa Allah memberi keringanan. Jadi mual muntah, kadang bahkan sampai kalau mual muntah, hiperemesis, bahkan kalau yang sampai grade 4 itu bisa terjadi encephalopati wernik, bisa koma, bahkan bisa mengancam nyawa pada pasien tersebut. Lanjut, ini hal-hal yang memberatkan kondisi kehamilan. Lanjut. Slide. Itu dari sisi pertumbuhan. Itu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi di dalam meskipun embrio, fetus, janin di dalam kandungan itu yang kita pantau adalah pertumbuhan dan perkembangan. Nanti begitu sampai balita juga gitu. Makanya sampai di balita pun di rumah sakit adalah klinik tumbuh kembang. Karena ada dua yang dinilai, pertumbuhan dan perkembangan. Nah ini sejak dari dalam kandungan, sejak saat pembuahan. Nah ini sangat ditentukan oleh asupan makanan. Berarti gizi makanan ibu mempengaruhi. Jadi mau di pertumbuhan, begitu juga yang menyusui. Yang menyusui itu juga akan menentukan kualitas dan kuantitas produksi ASI. Jadi jumlah kalori ini merupakan faktor utama untuk perbaikan ASI. Karena kita ketahui bahwa ibu hamil, aktivitas ibu hamil juga berbagai macam variasi kegiatan fisiknya. Dari yang ringan sampai berat. Nah, kalau ibu yang dengan aktivitas yang lebih berarti konsumsi makannya harus dilebihkan dibanding dengan yang tidak aktif. Ini yang penting dari sini adalah aspek nutrisinya, baik ibu hamil maupun menyusui. Lanjut. Kemudian pola konsumsi ibu hamil dan menyusui. Jadi ini kebutuhan fisiologi ibu hamil dan menyusui. Yang penting harus dipenuhi, baik jumlah energi, protein, lemak, dan gizi lainnya. Ini banyak sekali, banyak hal sampai ke mikronutrien banyak sekali. Nanti tidak saya sampaikan di sini karena itu banyak sekali, nanti slide-nya terlalu banyak, lama, bikin jenuh. Tapi yang penting bahwa semua komponen mikronutrien itu jumlahnya harus ditingkatkan selama ibu hamil. Apalagi kalau kehamilannya multiple. Ada yang kembar 2, kembar 3, lah itu harus asupan makannya harus lebih banyak. Kemudian yang poin selanjutnya adalah sejauh mana tubuh ibu dapat menyesuaikan diri terhadap puasa. Jadi karena kondisi fisik setiap kehamilan jangan dibandingkan dengan orang lain. Kehamilan pada kehamilan 1 dengan kehamilan berikutnya itu berbeda. Lanjut slide. Dan poin yang penting bahwa melaksanaan puasa Ramadan bagi ibu hamil dan yang menyusui, asal dia memenuhi syarat, itu tidak menimbulkan kerugian, tidak menimbulkan masyakoh bagi ibu maupun janinnya. Asal tadi hak tumbuh kembangnya tidak boleh diganggu atau dirampas oleh ibu hamil. Jadi artinya bahwa ibunya jangan sampai zalim terhadap bayinya sendiri. Kemudian poin berikutnya adalah ibu hamil dengan riwayat obstetri yang tidak baik. Kalau ini banyak sekali, macam-macam. Berbagai macam penyakit yang menyertai. Nah ini
sebaiknya tidak melaksanakan puasa, karena kan puasa itu akan memberatkan baik ibu maupun janinnya. Atau bahkan yaitu tadi, hak tumbuh kembang janinnya yang akan dikorbankan, yaitu tidak sesuai atau bertentangan dengan anjuran di dalam fikih atau di dalam hadis. Kemudian banyak ibu-ibu berusaha tidak haid selama bulan Ramadan. Nah, ini juga banyak. Banyak tadi ini kita bahas, jadi haid, kehamilan maupun menyusui. Jadi banyak ibu-ibu berusaha untuk tidak haid selama bulan Ramadan, meskipun tahu dengan datangnya haid akan membebaskan kewajiban puasa. Ini juga sering sama, alasannya nanti kebanyakan adalah pertama dia merasa masih kuat, dia merasa tidak ada keluhan kalau puasa, juga takut atau berat kalau seandainya dia nanti untuk menggantikan di kemudian hari, itu puasa sendirian dan itu dianggap berat. Tapi sesungguhnya kadang kita harus mengingatkan, jadi namanya ibadah itu kan tidak semua hanya untuk melaksanakan perintah. Seandainya itu larangan kita jalankan, jadi haid, tidak sholat, tidak itu dijalankan aja itu sudah suatu ibadah. Nah ini kadang yang tidak dipahami oleh ibu-ibu, baik ibu yang sedang usia reproduksi dari haid maupun hamil maupun menyusui. Sudah diberi keringanan dan situ sudah ada aturannya, misalnya haid tidak boleh puasa, tapi banyak sekali ibu-ibu datang ke tempat praktek ya ingin supaya puasa 1 bulan penuh. Nah, ini penundaan haid itu banyak sekali kaitannya, misalnya selain untuk puasa juga untuk umroh, haji, dan untuk kepentingan yang lain banyak. Itu realita yang ada di masyarakat. Slide lanjut. Saya karena untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan ini, jadi kita harus membuat suatu pedoman, jadi guidance. Jadi kalau ibu hamil seperti apa harus gimana, mana yang dapat keringanan, mana yang boleh puasa. Dan kita harus tekankan kepada ibu-ibu usia reproduksi bahwa semua perintah Allah itu bersifat positif, baik itu anjuran maupun larangan. Dan puasa sendiri adalah bersifat fisiologis, bahkan promotif, karena akan meningkatkan kemampuan secara fisik. Kalau fisik bisa diukur secara empiris keilmiahan, tapi kalau ketakwaan lah itu hanya Allah yang tahu. Kemudian puasa ini erat sekali dengan makan dan minum. Nah ini yang akan dibahas dari keadaan fisiologis maupun patologis, terutama pada wanita. Dan khususnya lagi adalah wanita usia reproduksi. Lanjut. Nah, sisi lain dari apa yang saya sampaikan tadi, ada hadis yang memberikan semangat kepada umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Ini ada banyak sebetulnya, tapi ini hanya sambil yang penting-penting, yang sahih, yang dhaif, yang palsu itu juga banyak. Jadi contohnya diantaranya adalah yang jadi diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, yaitu ketika Ramadan datang, semua pintu surga dibuka, pintu neraka semua ditutup, dan setan dibelenggu di dalamnya. Kemudian yang kedua, ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, yaitu Rasulullah bersabda, ibadah umroh di saat bulan Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah haji bersamaku. Nabi bersabda seperti itu. Jadi kalau kita umroh di bulan Ramadan, pahalanya itu seperti haji bersama dengan Nabi. Kan luar biasa. Dan juga ada riwayat dari Abu Hurairah. Jadi Rasulullah SAW bersabda, setiap tindakan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan. Tindakan yang baik akan dilipat gandakan pahalanya, yaitu 10 bahkan sampai 700 kali.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan syarat berpuasa yang dilakukan karena iman kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala. Karena mereka meninggalkan keinginannya hanya demi Allah. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama ketika dia berbuka, dan yang lain ketika dia bertemu dengan Allah. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih baik di hadapan Allah daripada aroma minyak misik. Itu hadis riwayat Bukhari. Kemudian slide lanjut. Slide. Diriwayatkan juga dari Abu Ayyub radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya sama dengan dia puasa selamanya. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Selamanya ini ada yang menafsirkan selama sepanjang 1 tahun. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda bahwa puasa adalah perisai. Jadi ketika salah satu dari kalian sedang berpuasa, ia tidak boleh memanjakan mulutnya dengan perkataan kasar atau meninggikan suaranya ketika marah. Jika seorang menghinanya, biarkan dan hanya sampaikan saja bahwa kita sedang berpuasa. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian ini yang kelompok hadis tentang pengampunan dosa saat bulan Ramadan. Ini jadi dikelompokkan nanti untuk penyemangat kaum muslimin untuk berpuasa. Dan untuk hadis tentang pengampunan dosa saat Ramadan, ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat 5 waktu dari satu sholat Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah pengampunan dosa yang telah lalu dan menjauhkan diri dari dosa yang lebih besar. Ini juga ada dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga ada lagi hadis lagi diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa siapapun yang menjalankan puasa selama Ramadan karena keyakinan yang ikhlas dan berharap mendapat pahala dari Allah, maka semua dosanya di masa lalu akan diampuni. Ini tercantum di dalam atau hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian ada hadis lain dari Abu Hurairah bahwa siapapun yang sholat malam, sholat tarawih pada Ramadan karena iman dan harapan mendapat pahala, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Kemudian berikutnya masih dari Abu Hurairah, siapapun yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap mendapat pahala, makanya juga dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Lanjut, slide. Kemudian hadis tentang lindungan dari api neraka. Ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang berpuasa selama 1 hari demi Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan jarak tempuh selama 70 tahun. Ini hanya 1 hari akan dijauhkan dari api neraka, seperti kurang lebih jaraknya itu jarak tempuh selama 7 tahun. Ini ada di hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga diriwayatkan oleh Utsman bin Abi Al-As,
Jadi Rasulullah bersabda bahwa puasa sebagai perlindungan diri dari api neraka. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Lanjut. Nah, ini yang harapan para muslimin ini, jadi puasa dan bacaan Al-Quran, apalagi di Ramadan ada puasa dan Al-Quran. Jadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran akan menengahi atas nama hamba Allah pada waktu hisab. Puasa akan berkata, ya Tuhanku, saya mencegahnya dari makan dan nafsu di siang hari, maka terimalah syafaat saya untuknya. Begitu juga bacaan Al-Quran. Al-Quran juga akan berkata, ya Tuhanku, saya mencegahnya tidur di malam hari. Jadi terimalah syafaatku untuknya. Dengan demikian syafaat keduanya akan diterima. Jadi pada waktu yaumul hisab di akhirat nanti, yang bisa memberi syafaat itu ya amalan kita, diantaranya adalah puasa dan Al-Quran. Dan orang yang bisanya memberi syafaat di akhirat nanti hanya Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga bisa memberikan syafaat di akhirat kelak. Kemudian slide berikutnya, ini beberapa hadis tadi yang memberi semangat, dorongan kepada setiap umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian ini ada simpulan dari berbagai artikel, berbagai event, pertemuan. Jadi disimpulkan bahwa jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada di dalam kandungannya, dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapih karena sebab keduanya berpuasa, hamil dan menyusui itu, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Dan ini disepakati oleh para ulama. Jadi jumhur ulama mengatakan seperti ini. Ini dari berbagai, ini kita simpulkan dari satu pernyataan. Ini jadi selain hadis, jadi ini adalah ijma' para ulama. Lanjut slide. Jadi ini yang tadi saya katakan di awal, ini yang dispensasi, keringanan atau udzur yang syar'i, ini yang diberikan oleh Allah. Jadi dalil yang menunjukkan boleh ada keringanan meninggalkan puasa ini, jadi Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menghilangkan pada musafir separuh salat. Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil, dan wanita menyusui. Ini jadi sebetulnya topiknya malam ini, intinya adalah ini. Kalau yang tadi itu hanya untuk pendukung dan yang menguatkan dari hadis yang satu ini. Ini hadis riwayat dari Ahmad. Ini adalah hadisnya Hasan Soheh. Kemudian dari Ibnu Abbas, ini juga Rasulullah bersabda bahwa seperti tadi, ini kemudian keringanan dalam hal ini adalah bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta dan mereka yang mampu berpuasa. Mereka berpuasa, berbuka jika mereka mau dan memberi makan kepada orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Jadi keringanan itu jadi sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Nanti mengqadha. Dan kemudian hal itu dihapus dengan ayat yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri sampai tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Jadi kalau sudah pulang kembali ke tempatnya ya puasa.
kewajibannya sama. Namun hukum fidyah ini masih tetap pada bagi orang yang tua renta dan wanita tua renta jika mereka tidak mampu berpuasa. Kemudian bagi wanita hamil dan menyusui, jika khawatir mendapat bahaya, maka dia boleh berbuka, jadi tidak berpuasa maksudnya. Dan memberi makan orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Nah ini kondisi masing-masing ibu hamil itu juga dan menyusui sangat bervariasi. Ada yang kalau secara umum harus mengqadha, lebih baik akan mengqadha, menggantikan di kemudian hari. Tapi ternyata tidak semua bisa. Ibu hamil masih muda pun ternyata tidak bisa. Contohnya, misalnya dia sekarang hamil, pas puasa hamil. Habis itu setelah hamil dia menyusui. Setelah menyusui dia karena tidak KB akhirnya hamil lagi. Jadi pernah ada kemarin aja pasien saya itu 4 tahun dia tidak bisa puasa karena kalau nggak hamil ya menyusui. Jadi akhirnya dia selama 4 tahun lah dia nanya, ya kalau seperti itu sudah harusnya sangat bulan kemarin puasa kemarin udah langsung karena udah tidak mungkin seperti itu ya harus bayar fidyah. Lah terus kalau dia mengqadha, qadhanya kapan? Itu jadi sangat bervariasi. Atau ada ibu hamil melahirkan dengan penyakit tertentu yang memberatkan kalau dia puasa. Itu juga ada. Tapi banyak juga ibu hamil yang setelah hamil melahirkan, ada yang tidak menyusui, ada yang kesehatannya bagus, jadi sangat bervariasi. Ini sebagai bahan untuk nanti mempertimbangkan mana yang akan dipakai. Karena nanti hadis berikutnya sangat variasi, dan ini kita ambil semua sumbernya ada, insya Allah ini hadisnya adalah sahih. Slide berikutnya. Jadi dari Ibnu Abbas menyamakan wanita hamil dan menyusui dengan yang tua renta. Itu sama dengan membayar fidyah. Karena dia nggak mampu, nggak ada waktu lagi untuk, misalnya orang yang tua renta, kapan dia sehat kan nggak mungkin. Kapan dia jadi lebih muda lagi nggak mungkin. Jadi seperti itu ya membayar fidyah, tidak mengqadha. Nah kondisi ibu hamil juga gitu, ada yang bisa mengqadha, ada yang bisa hanya dengan membayar fidyah. Kemudian beliau mengatakan, engkau seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka berbukalah, artinya tidak puasa. Dan berilah makan kepada orang miskin setengah so gandum untuk setiap hari yang ditinggalkan. Lanjut. Ini juga sanadnya sahih. Lanjut. Kemudian ini juga ada hadis dari putri Ibnu Umar yang menikah dengan orang Quraisy yang sedang hamil. Ketika berpuasa di Ramadan, dia merasa kehausan. Kemudian Ibnu Umar memerintahkan putrinya tersebut untuk berbuka dan memberi makan orang yang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ini juga sanadnya sahih. Dan lanjut. Nah ini di berbagai forum memang banyak sekali perbedaan pendapat, tapi secara umum kita kelompokkan menjadi ada 4 kelompok pendapat. Tapi sebetulnya masing-masing pendapat itu hanya bisa diterapkan pada kondisi tertentu. Jadi kita tidak bisa membuat satu aturan atau fatwa dari ulama untuk semua ibu hamil. Karena tadi bahwa kondisi background atau kondisi kesehatan ibu hamil itu spektrumnya luas. Dari yang sehat sampai yang tidak mampu. Sampai fisiknya pun tidak mampu untuk menopang kegiatan sehari-hari, apalagi berpuasa. Jadi pendapat pertama, ini jadi dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair, bahwa keduanya di sini adalah ibu hamil dan menyusui, tidak berpuasa, dan ada wajib fidyah. Namun tidak ada qadha bagi keduanya. Jadi pendapat pertama ini boleh hanya membayar fidyah. Kemudian pendapat kedua, ini Atha bin
Abi Robah dan Al-Hasan, kemudian Al-Dhahak, dan selanjutnya itu banyak sekali. Ini kita rangkum bahwa pendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa, tadi ibu hamil dan menyusui, namun harus mengqadha tanpa fidyah. Karena keadaan ini rumusnya itu disamakan dengan orang sakit. Artinya sakit bisa sembuh. Kalau seperti tadi yang saya katakan, kalau kondisi ibu hamil seperti yang tua rentan, tidak mungkin dia untuk sehat lagi, atau mungkin kehamilan berikutnya belum sempat mengqadha sudah hamil lagi. Nah, itu jadi sangat bervariasi. Jadi ini nanti pendapat ini adalah untuk masing-masing kondisi yang berbeda-beda. Kemudian pendapat ketiga, maksudnya untuk penerapannya itu untuk kondisi yang berbeda-beda. Jadi kita yang fleksibel menerapkan pendapat mana diterapkan kepada ibu hamil atau menyusui yang mana. Dan pendapat ketiga, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa keduanya boleh tidak puasa, keduanya di sini sama tadi ibu hamil dan menyusui, namun wajib menunaikan qadha dan fidyah. Jadi dua-duanya ini yang ketiga. Jadi mengqadha ya, fidyah juga ya. Dan pendapat ini banyak sekali yang dianut oleh para mujahid. Kemudian pendapat keempat, Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil boleh tidak puasa namun harus mengqadha tanpa ada fidyah. Namun untuk wanita yang menyusui ini dipisahkan. Ia boleh tidak berpuasa namun harus mengqadha sekaligus menunaikan fidyah. Jadi yang keempat ini dibedakan antara hamil dan menyusui. Ini sebetulnya juga sama, tergantung dari kondisi. Karena kalau ibu hamil, kondisi saat hamil dan menyusui belum tentu sama juga. Karena penyakit bisa datang sewaktu-waktu, gangguan kesehatan bisa terjadi kapan saja pada siapa saja. Kemudian Ibnu Mudhir, ini setelah menyebut pendapat-pendapat ini, lebih cenderung pada pendapat tadi yang kedua. Jadi wajib qadha tanpa fidyah. Ini tercantum di Al-Majmu, bab 6 halaman 178. Nah, selanjutnya ini dari Asy-Syairazi, jadi seorang ulama menganut aliran Syafi'i berkata, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha, tapi tanpa ada kafarat. Ini tidak perlu bayar fidyah. Keadaan mereka seperti orang sakit, jadi keduanya khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qadha, tapi tidak membayar fidyah. Ini juga ada di kitab Al-Majmu, bab 6 halaman 177. Kemudian Imam Nawawi berkata, wanita hamil dan menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak puasa dan punya kewajiban qadha. Tidak ada fidyah ketika itu seperti halnya orang yang sakit. Permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak puasa, namun tetap ada qadha. Yang ini pun tidak ada khilaf. Namun untuk fidyah diwajibkan menurut mazhab Syafi'i. Lanjut. Kemudian kewajiban qadha saja yang menjadi pendapat ini tadi Atha bin Abi Robah dan yang lain. Ini ada yang menilai inilah pendapat yang akurat dari pendapat para ulama yang ada. Sehingga ibu hamil dan menyusui masih terkena ayat aturan ini. Dan barang siapa yang sakit, ini di Al-Baqarah 185. Jadi barang siapa sakit atau dalam perjalanan, jadi
Dan musafir kemudian dia membatalkan puasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Ini tadi sudah di depan. Lanjut, slide. Kemudian cara menunaikan fidyah. Ukuran fidyah adalah, ini banyak sekali, saya hanya cantumkan ringkesannya aja. Ini kalau kita bahas fidyah aja ini bisa-bisa berapa, lebih dari 10 slide, bisa mau 20 slide juga bisa. Tapi ini saya ringkas saja, nanti fokus kita adalah kaitannya, kita tidak di sini tidak mempermasalahkan perhitungan fidyah yang seperti apa yang benar. Ini yang saya simpulkan menurut saya yang lebih bisa diterapkan, karena ini banyak sekali pendapat di sini. Tapi fokus kita di sini adalah seperti judul tadi, puasa dan kesehatan reproduksi. Tapi tidak mengapa saya sampaikan dari cara menunaikan fidyah, karena ini juga banyak ditanyakan oleh ibu-ibu usia reproduktif. Jadi ukuran fidyah adalah setengah so kurma atau gandum atau beras, ya makanan pokok intinya. Yaitu sebagaimana yang biasa dimakan oleh penduduk setempat. Sedangkan kalau ukuran 1 so dalam yang disampaikan di hadis itu sekitar 2,5. Jadi untuk amannya ya kita ambil 3 kilogram. Jadi kalau setengah so berarti kalau fidyah kita memberikan beras ya 1,5 kilo. Kemudian caranya gimana? Ini perhitungannya. Atau kalau obat dosisnya. Ini perhitungannya. Kemudian cara melaksanakannya, cara menunaikannya. Yang pertama, bisa memberi makanan pokok, bahan pokok makanan tadi kepada orang miskin, misalnya memiliki utang puasa selama 7 hari. Maka caranya adalah 7 orang miskin masing-masing diberi 1,5 kilogram beras. Jadi ini bahan pokok, masih mentah. Ya. Tapi yang kedua juga boleh membuat suatu hidangan, makanan seukuran fidyah tadi, yang menjadi tanggungannya. Setelah itu orang-orang miskin diundang dan diberi makan hingga kenyang. Misalnya memiliki 10 hari utang puasa, maka caranya adalah kita mengundang atau memberi makan kepada 10 fakir miskin untuk diundang, diberi makan hingga kenyang. Dan akan lebih bagus, ini harus diberi lauk yang lebih komplit, yang lebih bergizi. Seperti kita makan sehari-hari. Itu lebih utama, akan dianjurkan seperti itu. Ini cara menunaikan fidyahnya. Lanjut, slide. Kemudian catatan ini yang penting, tidak sah membayar fidyah di sini dengan uang. Adapun waktu pembayaran fidyah adalah pada hari itu ketika tidak melaksanakan puasa atau boleh juga diakhirkan pada akhir bulan Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dan ini tidak boleh misalnya sebelum Ramadan dibayarkan dulu, tidak boleh. Mendahului kersane Gusti Allah, tidak boleh. Dan dari sini juga ada hadis yang menyatakan nanti setelah bulan puasa di bulan selain Ramadan, misalnya bulan berikutnya itu juga boleh waktunya. Tapi kalau khusus untuk ibu hamil menyusui karena tahu saat bulan Ramadan itu tidak bisa, boleh pokoknya berusaha untuk puasa tapi tidak mampu, lah ini nanti pas masih pada bulan Ramadan yang sama diberikan. Itu jauh lebih utama. Banyak pendapat ulama maupun hadis yang dhaif menyatakan hal demikian. Lanjut slide. Itu tadi bunga rampenya ibu puasa pada ibu hamil, tapi pada sisi lain kita harus melihat ada manfaat puasa bagi ibu hamil. Ini sisi lain, jadi sisi selain beberapa sisi yang kita bahas tadi itu. Manfaat puasa pada ibu hamil ini mencegah kenaikan berat badan yang berlebihan. Bahkan ada beberapa pasien preeklamsi pun itu akan tensinya jadi turun. Bisa mencegah preeklamsi ringan menjadi berat.
Kemudian memperbaiki kerusakan jaringan dan endotel di dalam tubuh. Kita tahu bahwa patogenesis, patofisiologi terjadinya preeklamsi itu setelah terjadi gangguan invasi villi chorioalis pada arteri arteri spiralis, itu invasi ke jaringan endotel sehingga terjadi perubahan keseimbangan tromboksan dan prostasiklin. Ini juga akan menyebabkan kerusakan endotel seluruh tubuh. Itu sebagai patofisiologi terjadinya preeklamsi. Ini bisa diperbaiki dengan puasa. Subhanallah, luar biasa itu. Jadi, dan itu sudah ada penelitian, ilmiah pun juga sudah ada ini. Tapi tidak saya cantumkan karena terlalu banyak slide nanti. Kemudian juga mengurangi resiko penyakit diabetes. Ini akan menurun. Ini juga ditunjang ada penelitian, ini tidak saya cantumkan karena ini apa? Kemarin saya juga ada baca artikel, jadi resiko untuk diabetes juga selama puasa itu akan turun. Dan tekanan darah akan stabil. Karena kita tahu kita puasa, kita menahan nafsu makan, nafsu dan segala macam, termasuk emosi stabil. Akhirnya semua hormon milieu internal orang tersebut adalah stabil sehingga tekanan darahnya akan stabil. Jadi yang mau preeklamsi pun ya insya Allah tidak akan terjadi. Dan juga menjaga kesehatan jantung. Jadi ini juga ada bukti evidence base-nya sebenarnya. Jadi ini hanya saya cantumkan kesimpulannya, tidak saya cantumkan penulisnya. Karena ini bukan forum ilmiah, bukan forum referat atau jadi ini saya cantumkan kesimpulannya dari ini selain pendapat ulama ini didukung oleh evidence base. Lanjut slide. Nah, ini kalau ibu hamil tidak sesuai dengan anjuran, jadi tidak sesuai dengan tuntunan, itu ada risiko. Ini tapi tahu tadi dengan kalau tidak sesuai tuntunan. Kalau sesuai tuntunan manfaat yang ada, risikonya nggak ada. Nah ini sisi lain lagi. Jadi kalau tidak sesuai dengan tuntunan, sesuai di dalam ayat Al-Quran maupun hadis tadi dan pendapat ulama, ini ada risiko. Ini berat badan lahir rendah, sakit kepala, ini berbagai macam penyebab gangguan metabolisme, asam lambung, mual muntah, dehidrasi, dan gangguan yang lain. Ini sakit kepala double maaf, ini dua poin, itu hanya satu. Ya, ini bisa. Makanya di sini tadi kenapa sampai Allah memberikan dispensasi, karena kalau tidak sesuai tuntunan ya ini risikonya bisa seperti ini. Lanjut slide. Kemudian ganti ke slide apa? PowerPoint yang nomor 2. Itu ada 3. Ini sebagai tambahan. Yang utama adalah yang tadi slide ini sampai selesai. Kemudian ini ada catatan tambahan, ada 2 poin, yaitu tadi nifas. Karena ini menyusikan setelah nifas. Nah ini ada waktu, ada periode tersendiri antara hamil dan menyusui itu ada nifas. Jadi kalau nifas ini, jadi pada waktu nifas itu juga terjadi perubahan pada tubuh si ibu. Jadi kalau pada nifas juga mekanisme terjadi yang luar biasa di dalam tubuh ibu. Yaitu secara umum kita katakan involusi. Involusi itu adalah proses kembalinya fungsi dan struktur organ reproduksi dan seluruh tubuh. Karena itu metabolisme seluruh sel akan berubah semua pada waktu hamil. Nah ini juga bukan suatu hal yang ringan pada waktu nifas. Jadi untuk pasien tertentu, untuk ibu hamil itu ibu melahirkan tertentu, ini bisa menimbulkan suatu keadaan yang sangat berat, bahkan bisa
menjadi satu penyakit yang sangat kritis, harus dirawat di ICU. Karena ini prosesnya sungguh luar biasa. Ini hanya sekedar hanya sekilas saja saya cantumkan, tapi di situ bahwa prosesnya luar biasa. Misalnya itu yang kedua, hemokonsentrasi. Tadi involusi adalah proses pengembalian ke arah sebelum hamil, jadi karena proses kehamilan, lahiran, setelah itu proses kembalinya itu namanya involusi. Itu seluruh sel tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu akan mengalami perubahan. Begitu juga hemodinamiknya, terjadi hemokonsentrasi. Jadi karena terputusnya SAN antara ibu dan bayi, dan ini akan ada pengembalian darah, volume darah, cairan tubuh ke dalam sirkulasi dalam 3 hari pertama, terutama yang paling masif, itu sangat eksesif, sehingga pada orang yang punya kelainan jantung akan sangat mudah terjadi gagal jantung, dekompensatio cordis. Kemudian ada laktasi. Laktasi ini kelihatannya sepele. Sesungguhnya kalau kita teliti lebih dalam, ini proses yang sangat luar biasa, melibatkan multi organ, multi hormon, dan multi mikronutrien yang terlibat di situ. Ini prosesnya sangat luar biasa. Makanya tadi menyusui pun dapat dispensasi. Sebab kalau kita teliti, kita dalami ilmu laktasi itu sangat luar biasa. Dan tidak semua dilalui dengan mudah. Tidak semua akan berjalan lancar. Banyak permasalahan di situ yang berdampak pada kondisi kesehatan tubuh ibu secara umum. Kemudian pengeluaran per vagina. Ini tadi kalau nifas, kalau dengan haid itu, jadi kalau keluar darah pada wanita reproduksi secara umum, itu ada 3 kelompok. Yaitu nifas, kemudian haid, yang satunya lagi adalah istihadah. Istihadah itu bahasa agama, kalau bahasa kita adalah darah penyakit. Kalau di men itu banyak sekali. Ada metroragi, molimenometroragi, ada disfungsional uterine bleeding, dan segala macam. Itu adalah istihadah. Tapi untuk memudahkan, karena agama kita itu untuk memudahkan pemahaman, tidak memberatkan, tidak menyulitkan kepada hambanya. Jadi Allah itu mengelompokkan secara umum hanya ada 3 perdarahan per vaginam. Jadi perdarahan yang kaitannya dengan ibadah itu yaitu nifas, haid, dan istihadah. Lanjut slide. Kemudian nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan, dan darah ini tentu saja paling mudah untuk dikenali. Karena penyebabnya adalah tadi pasti, itu karena proses persalinan. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar karena persalinan. Baik itu bersamaan dengan proses persalinan atau sebelum dan sesudah persalinan tersebut, dan umumnya disertai dengan rasa sakit. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang mengumumkan bahwa darah yang keluar dengan rasa sakit dan disertai oleh proses persalinan adalah darah nifas. Sakit di sini adalah kontraksi proses persalinan. Sedangkan bila tidak ada proses persalinan, maka itu bukan nifas. Dan perlu saya tekankan di sini, nifas itu adalah waktu. Jadi 40 hari, nanti ada batasan. Kalau di dalam agama kita, nifas itu 40 hari. Jadi 40 hari. Jadi nifas itu waktu. Darah yang keluar di waktu nifas, baru itu disebut darah nifas. Karena di sini sering pemahamannya keliru. Begitu setelah melahirkan, 2 minggu bersih, setelah 2 minggu setelah lahiran, darah nifas bersih, terus 5 hari kemudian atau seminggu kemudian keluar lagi. Nah, itu dianggap haid, itu keliru. Pokoknya selama darah yang keluar masih dalam 40 hari, dari lahiran itu masih disebut darah nifas.
Begitu juga setelah 40 hari, misalnya 41, 42 sampai 45 atau sampai 60 hari, kalau itu masih keluar, itu bukan nifas. Karena sudah di luar masa nifas. Tadi saya tekankan, Mbak. Nifas itu adalah waktu. Jadi setelah 40 hari kalau keluar, tadi masuk kriteria istihadah. Itu untuk nifas. Lanjut, slide. Yang batasan nifas, coba. Nah, ini batasan. Batasan nifas. Jadi tadi, ini hanya menekankan aja, meskipun ada berbagai pendapat, ini ya kita ambil yang hadisnya yang soheh. Itu karena ada yang doif, itu sampai 60 hari. Tapi kita nggak pakai. Karena itu juga tidak sesuai dengan kondisi ilmiah pada waktu nifas. Tadi kalau nifas, kalau secara ilmiah, menurut medis itu 40, ada yang bilang 42 hari. Beda 2 hari, tapi saya kira 2 hari tidak perlu diperdebatkan. Tapi kalau kita pakai adalah sesuai tuntunan, jadi 40 hari. Jadi kalau secara medis 42 hari. Karena ada bahkan kalau kita teliti di hadis, ada yang bahkan hadis palsu itu sampai 3 bulan. Bahkan hadis palsu ada yang menyebutkan sampai 100 hari. Itu semua adalah palsu. Itu hadis palsu kalau yang sampai 100 hari. Kalau do'if ada, tapi juga diragukan. Perawinya itu diragukan sehingga sanatnya dianggap sebagai hadis yang do'if. Tapi kalau yang soheh semua menyatakan 40 hari. Ini batasan waktu. Ya, lanjut. Nah, ini menurut hadis, ini 40 hari ini saya ambil salah satu contoh aja. Ini bahwa dia hanya 40 hari, tidak lebih. Jadi ini yang kita pakai, kita acuan. Dan ini yang kita sampaikan kepada pasien atau keluarga pasien yang nanya atau siapapun, kadang temen juga nanya, ini ya kita yang datanya yang kuat, hadisnya yang kuat aja, yang sahih aja, yang bagus. Lanjut. Ini masih sama, 40 hari, lanjut. Slide. Ini salah apa? Tadi ini juga hadis, ini di hadis riwayat Abu Daud. Ini juga sama 40 hari, ini saya menyampaikan aja. Ini juga dari Rasulullah yang sumbernya. Lanjut. Dan perawinya juga kuat. Dan wanita nifas ini tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh wanita haid. Itu sama untuk beberapa hal ini. Itu tidak boleh sholat, puasa, tawaf kalau umrah maupun haji, menyentuh mushaf Al-Quran, dan untuk hubungan suami istri, ini tidak boleh. Tapi kalau membaca misal Al-Qurannya di handphone, karena handphone bukan mushaf, itu boleh-boleh aja. Itu banyak ulama yang menyampaikan bahwa baca Al-Quran kalau hanya di gadget itu boleh, karena itu bukan mushaf. Yang dilarang itu adalah menyentuh mushaf. Lanjut. Ini menyusui, tadi sebagian sudah. Ini pada waktu menyusui ini juga bukan hal yang sepele. Dan permasalahannya spektrumnya juga luas. Ada yang tidak ada masalah sampai masalah yang sangat berat. Ya, lanjut. Intinya seperti itu. Kenapa ini sebenarnya sebagai sekilas saja untuk
alasan kenapa mendapat keringanan. Begitu juga setelah melahirkan ada after pain. Belum secara psikologis, ada postpartum blues, gangguan depresi, dan segala macam. Jadi ibu menyusui itu bukan hal yang ringan. Lanjut. Kemudian itu nifas kan untuk yang melahirkan. Nah kalau untuk yang keguguran, gimana? Nah itu secara umum dibagi menjadi dua. Jadi kalau melihat hasil kegugurannya, kalau sekarang sudah ada teknologi, ada USG, kalau blanket ovum tentu ini tidak masuk kriteria nifas. Karena di sini jika yang keluar pada saat keguguran adalah berbentuk manusia, jadi udah morfologinya jelas. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, maka selanjutnya diberlakukan nifas. Dan ini kalau dihitung dari umur kehamilan kurang lebih ya 12 minggu. Jadi kalau kurang dari 12 minggu, itu tidak terkena hukum nifas. Karena janinnya tidak ada. Itu sesuai dengan penemuan ilmiah bahwa keguguran sebelum 12 minggu hampir pasti. Jadi angkanya lebih dari 90%. Ini berbagai peneliti, jadi kalau kita lakukan critical appraisal, itu semua menyatakan bahwa keguguran sebelum 12 minggu hampir pasti disebabkan karena kelainan kromosom. Jadi kalau gugur, kenapa gugur? Ya karena bayinya mati. Kenapa bayinya mati? Karena cacatnya berat. Karena cacatnya berat, ya wujudnya belum membentuk manusia. Dan itu karena kelainannya memang sangat berat. Yaitu kelainan kromosom atau kelainan genetik yang berat. Makanya keluar. Sehingga seperti itu tidak terkena hukum nifas. Sedangkan janin yang dikeluarkan kalau berupa janin itu harus diberlakukan sama seperti dengan mayat manusia pada umumnya. Jadi harus dimandikan, dikafani, disolati. Dan ini khusus untuk yang 4 bulan minimal. Nah kalau sudah berwujud manusia tapi belum 4 bulan karena belum ditiupkan roh, jadi tidak perlu dilakukan dimandiin, dikafani, disolatin, enggak. Tapi kalau sudah 4 bulan, karena itu sudah ditiupkan roh, tadi saya sampaikan, jadi selama 4 bulan itu Allah berfirman bahwa setelah aku sempurnakan, jadi sempurna sudah ditetapkan takdirnya juga sudah, kemudian secara organ terbentuk juga sudah sempurna, organ itu juga sudah bisa berfungsi, sehingga kemudian lalu ditiupkan roh. Sehingga kalau dia keluar keguguran, itu harus diberlakukan janinnya, itu diberlakukan seperti mayat dewasa. Ini tambahan aja. Tapi kalau kaitannya dengan puasa tadi prinsipnya adalah kalau keguguran gimana? Yaitu tadi puasanya gimana? Yaitu terkena hukum nifas apa enggak? Kalau misalnya kegugurannya hanya tadi kurang dari 12 minggu ya nggak ada nifas. Jadi setelah keguguran sampai 8 minggu, 7 minggu ya itu sudah boleh melakukan ibadah yang tadi yang dilarang selama nifas. Itu boleh dilakukan. Slide lanjut. Habis ganti ke haid. Ya, slide yang ketiga. Ini bukan sikil, ini haid mestinya judulnya. Haid. Ya, lanjut slide.
Ini definisi haid. Ini secara ringkas yang dimaksud haid adalah perdarahan dari uterus, perdarahan pervaginam dari uterus yang disebabkan karena luruhnya endometrium. Jadi bukan sebab lain. Luruhnya endometrium yang disebabkan oleh karena perubahan hormonal. Kalau bukan itu berarti bukan haid. Lanjut slide. Ya, ini kemudian ini ada hadis. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada Hammah binti Jasi, jadi maka hitunglah haid selama 6 atau 7 hari dari di dalam ilmu Allah, kemudian mandilah hingga engkau melihat telah suci dan bersih. Sholatlah 23 sisanya dalam 1 bulan, maksudnya 23 atau 24 hari, dan berpuasa, boleh berpuasa kalau sudah bersih. Intinya itu. Jadi ini definisi haid sebagian. Nah, ini kalau di dalam hadis itu kita gabungkan definisinya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, ini adalah proses sekilas saja. Mungkin ini kalau ada yang mahasiswa yang mengikut, ini untuk mengingat kembali, mereminding proses menstruasi. Jadi itu prosesnya begitu kompleks. Yaitu kalau nanti pas begitu saat haid, endometrium luruh. Kenapa endometrium luruh itu? Karena di korpus luteum terjadi degenerasi korpus luteum. Jadi korpus luteum itu menghasilkan hormon progesteron. Karena degenerasi menjadi korpus albikan, progesteron turun drastis. Sehingga ya, yang mempertahankan endometrium itu adalah progesteron. Jadi progesteron turun berarti endometrium nggak ada yang mempertahankan sehingga lepas luruh. Nah, progesteron yang rendah ini akan memberikan feedback positif ke hipotalamus di otak. Ini instrumen paling tertinggi pengaturan haid, di hipotalamus. Di hipotalamus itu mengeluarkan hormon GnRH, gonadotropin releasing hormone. Jadi hormon yang merangsang merealisasi hormon gonadotropin. Nah, hormon gonadotropin itu diproduksi oleh hipofisis anterior. Jadi GnRH memberikan memberi rangsangan kepada hipofisis untuk menghasilkan FSH dan LH. Ini hanya sekedar mereminding aja. Jadi FSH, follicle stimulating hormone, karena tadi setelah mengalami degenerasi korpus albikan, kemudian ada GnRH, kemudian hipofisis menghasilkan FSH. FSH ini merangsang indung telur untuk membentuk sel telur. Sel telur itu dikeluarkan oleh follicle. Jadi follicle stimulating hormone. Di indung telur itu ada mungkin jutaan, ratusan ribu, enggak tahu jumlahnya. Itu ada follicle primordial atau bakal calon follicle. Nah, ini nanti akan dirangsang oleh FSH, nanti ada beberapa follicle akan berkembang. Dari follicle primer, tersier, sekunder, sampai follicle de Graaff. Nah, follicle de Graaff inilah nanti yang akan mengeluarkan sel telur. Jadi di endometrium, di ovarium akan membentuk follicle. Sehingga di endometrium terbentuk follicle tadi, dari follicle primer, tersier, sekunder, tersier, sampai follicle de Graaff. Nah, di ovarium tuh namanya fasenya folikulogenesis. Fase pembentukan folikel. Nah, selama pembentukan folikel ini dikeluarkan hormon estrogen dan progesteron, tetapi lebih dominan estrogen. Nah, estrogen tadi endometrium yang lepas, luruh, lepas, terkelupas, sehingga akan terbentuk kembali dirangsang oleh estrogen dari ovarium. Kalau di
Ovarium fasenya adalah folikulogenesis, kemudian di endometrium adalah fasenya proliferasi, jadi terbentuk kembali endometrium. Nah, setelah terbentuk follicle the graft, ini kadar estrogen tinggi sekali. Nah, estrogen yang tinggi diproduksi oleh follicle the graft, ini akan memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus, menyetop. Kalau umpan balik feedback negatif itu akan menyetop. Genernya di stop, sudah cukup. Indung telur sudah sudah membentuk folikel, sel telur sudah terbentuk sempurna. Jadi genernya nggak dibutuhkan lagi. Tetapi itu feedback negatif ke hipotalamus. Tetapi akan feedback positif ke hipofisis anterior. Tapi positifnya di sini adalah merangsang hormon LH. Sehingga pada waktu follicle the graft, di situ akan terjadi itu terjadi kadang kadar LH atau LH surge, lonjakan LH tinggi sekali. Dengan LH kadar yang sangat tinggi seperti ini terjadilah ovulasi. Dinding indung telur akan pecah dindingnya, sel telur keluar, ovulasi. Sehingga ini yang sering kalau pada waktu kuliah saya sampaikan, jadi kalau ovutest, tes untuk mengetahui ovulasi itu sebetulnya yang dideteksi di kencing wanita itu adalah hormon LH. Beda dengan kalau orang hamil untuk tes kehamilan yang dideteksi adalah hormon HCG. Jadi itu. Ini akan ovulasi. Nah, setelah ovulasi, folikel yang tadi folikel the graft setelah ovulasi akan karena ada berdarah menjadi korpus rubrum merah, ada darah di bekas folikelnya itu. Nah, atas pengaruh hormon LH akan dirubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum di sini adalah menghasilkan hormon progesteron. Nah, progesteron ini mematangkan tadi endometrium setelah proliferasi terbentuk sempurna, akan dimatangkan. Tujuannya adalah untuk siap proses nidasi dan implantasi zigot. Jadi kalau di ovarium fasenya adalah fase luteal, korpus luteum, di endometrium itu fasenya adalah sekresi. Jadi kelenjar endometriumnya matang, siap untuk menerima zigot. Dan hormon yang diproduksi oleh korpus luteum adalah progesteron. Jadi kalau mahasiswa kemarin intinya memahami ini, jadi kalau ada gangguan haid di fase mana? Kalau di fase folikulogenesis ada perdarahan, ya berarti dia defisiensi estrogen. Kalau pada fase luteal kok terjadi gangguan perdarahan haid, itu berarti defisiensi kekurangan hormon progesteron. Berhenti, Pak Maul? Ya, Dok. Masih dengar Dr. Amin berhenti? Iya, berhenti, Dok. Ini kayaknya terkendala jaringan. Iya. Ya, sambil kita menunggu Dr. Amin, mungkin dari peserta Bapak Ibu semuanya, adik-adik mahasiswa ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di meeting chat ini. Silakan. Sepertinya hilang malahan. Iya. Sepertinya juga ini sudah materi terakhir. Ya, Dok ya. Iya, di file terakhir. Sambil kita tunggu. Terakhir. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi nanti saja kita sampaikan ke Dr. Amin.
Bagaimana Bapak Ibu di sana, adik-adik mahasiswa masih semangat mengikuti? Masih Pak Maul. Oke. Oke, kita lanjutin. Jadi intinya bahwa haid itu yang dinilai ini untuk tadi masuk golongan bahwa gangguan haid ini istihadah, tadi keluar darah dari organ reproduksi itu ada 3 kelompok, haid, istihadah, atau nifas. Ringkasnya gini, jadi haid siklus normalnya adalah 28 hari plus minus 7 hari. Jadi kalau 21 hari itu masih normal, 35 hari masih normal. Kalau kurang dari 21 hari berarti itu istihadah. Contohnya, misalnya tanggal 1 men, lalu tanggal 18, 19 men, meskipun darahnya keluar banyak, sehari ganti pembalut 4-5 kali, tetap itu istihadah, karena belum tidak memenuhi kriteria darah haid. Begitu juga lamanya. Kalau dikatakan, ini di hadis juga disebutkan di materi di sini bahwa haid ini dikatakan normal, dikatakan haid minimal 1 hari. Kalau 1 hari di beberapa hadis dijelaskan minimal 12 jam keluarnya. Kemudian lamanya paling lama 14 hari. Jadi kalau hari ke-15 atau seterusnya masih keluar, itu juga istihadah. Nah kalau istihadah, baik setelah nifas atau setelah haid, ini hukumnya wajib. Wajib puasa, wajib sholat. Jadi tadi yang dilarang untuk pada wanita haid dan nifas tidak berlaku. Jadi disamakan dengan wanita yang sudah suci. Mungkin itu ringkasnya, nanti hadis yang mendukung atau yang menjelaskan, menguatkan, dan sebagai sumber tuntunan dalam pelaksanaan ibadah puasa, itu bisa dibaca di slide ini. Siapapun yang menghendaki, kami izinkan nanti kepada Bapak, Bang Maul atau Dr. Ramdhani, kalau ada yang minta, persilahkan aja. Kalau minta ke saya juga saya kasih. Kita nggak pelit ilmu kita bagi-bagi lebih bermanfaat, lebih baik. Mungkin begitu Bang Maul, saya akhiri sekian. Selanjutnya kalau ada yang masih ingin bertanya, berdiskusi, silakan. Kalau mampu nanti akan saya jawab, kalau enggak mampu ya mungkin akan saya jawab lain kali kalau ada kesempatan. Mungkin sekian, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Amin. Luar biasa, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan pada kiro yang keempat ini. Ada 3 materi, tadi sudah dijelaskan di awal tentang puasa bagi wanita hamil dan menyusui, kemudian tentang nifas, dan juga yang terakhir ini masalah haid. Saya rasa sangat lengkap, mulai dari tausiahnya tentang sisi-sisi agama dan ibadahnya, dan juga dari perspektif medisnya sudah lengkap sekali. Baik dokter, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meeting chat-nya. Yang pertama di sini ada pertanyaan dari Ibu Maya atau Mbak Maya. Begini dok, saya mengalami menstruasi dan saya pikir itu sudah selesai dan saya berpuasa. Tapi pas sorenya menjelang buka puasa malah keluar kembali darahnya. Bagaimana ya dok untuk keadaan seperti ini? Terima kasih dari Mbak Maya. Silahkan dok. Satu-satu ya Bang Maul ya. Iya dok. Iya. Jadi itu haid yang hari keberapa? Di sini belum jelas dok, nggak dicantumkan ini haid keberapa gitu dok. Oke, nanti saya jawab secara umum. Jadi begini, yang membatalkan puasa itu adalah keluarnya darah haid untuk haid. Misalnya ada seorang puasa ini sebelumnya tidak ada haid, begitu asar atau udah menjelang berapa menit sebelum maghrib keluar darah haid. Dan itu termasuk kriteria haid tadi yang saya sebutkan. Jadi siklusnya, lamanya itu memenuhi kriteria haid.
itu batal berarti. Meskipun hanya beberapa menit sebelum adzan maghrib, itu batal. Itu satu. Tapi berbeda dengan kalau misalnya menjelang sahur bersih. Main sudah 7 hari, nah, hari ke-7 itu bersihnya pas jam 2, jam 3. Nah, kriteria bersih itu tadi disebutkan ada sebetulnya diriwayatkan oleh di hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha, itu disebutkan jadi ada seorang wanita menanyakan kepada Aisyah membawa kapas itu masih warnanya kuning agak kecoklatan. Kemudian Aisyah memberi keterangan tidak usah buru-buru menyatakan bersih kecuali kalau sudah keluar warnanya putih. Jadi sudah tidak ada kuning, tidak ada jambon. Itu patokannya itu. Jadi kalau dikatakan bersih itu betul-betul sudah putih, tidak ada unsur darah. Itu ada hadisnya di makalah ini juga ada kita cantumkan. Nah, jadi yang membatalkan itu adalah keluar darah. Jadi kalau itu masih misalnya hari ke-8, yaitu masih darah haid. Tapi kalau sudah bersih lebih dari 24 jam, jadi misalnya kemarin bersih, 2 hari yang lalu bersih, terus hari ini keluar, itu istihadah namanya, bukan haid. Itu enggak apa-apa, enggak batal. Tapi kalau masih ada rangkaian baru kemarin bersih, hari ini keluar, itu belum bersih. Itu masih belum boleh puasa. Itu harus dibatalin. Jadi ini misalnya sekarang hari Rebo. Misalnya kemarin Selasa siang bersih. Kemudian Selasa malam Rebo, kemudian sahur. Terus kemudian sorenya ini kok keluar, itu masih rangkaian haid itu. Cuma kemarin bersih itu belum bersih betul. Belum memenuhi kriteria bersih seperti yang disampaikan dalam hadis. Jadi itu mungkin jawabannya itu. Ya, terima kasih Dr. Amin. Ini ada pertanyaan yang mirip-mirip dengan pertanyaan pertama dan sebenarnya sudah terjawab oleh Dr. Amin bahwa sudah haid dan merasa bersih sehari, tidak ada darah yang keluar, kemudian keluar lagi besoknya. Mungkin ini sudah periode haidnya sudah selesai, bersih, terus sehari berselang itu tidak ada darah yang keluar, terus keluar lagi, Dok. Ini kurang lebih samalah tadi pertanyaan yang pertama. Iya. Kemudian ada pertanyaan, apabila seorang wanita mengalami istihadah karena ada gangguan menstruasi, sudah mengupayakan berbagai cara agar bisa sholat, tapi setelah sholat darahnya ada yang menempel, apakah sholatnya tetap sah atau bagaimana, Dok? Tetap sah. Kalau istihadah tetap sah. Tetap sah, ya. Jadi yang membatalkan haid dan nifas. Udah. Jadi kata kuncinya yang membatalkan sholat dan puasa adalah haid dan nifas. Istihadah enggak. Jadi kalau istihadah itu dihukumi seperti orang suci. Iya. Perkara darah yang keluar itu mengotori, ya itu memang najis, tapi itu dibersihin. Tapi najisnya darah istihadah itu tidak sama dengan darah haid. Ya seperti darah kita itu kalau kita ada keluarnya juga lebih baik dibersihkan. Karena ada beberapa ulama ada khilafiyah, ada itu najis, ada yang enggak. Tapi untuk kehati-hatiannya lebih baik dibersihkan. Ya. Cukup, ya jelas banget, Dok. Terima kasih. Ini ada dari pertanyaan seorang ini bukan dari perempuan, dari kalangan laki-laki. Ini bertanya, bagi perempuan yang hamil mendapat keringanan untuk berpuasa, lalu puasanya bisa diganti dengan bayar fidyah atau harus mengganti utang puasa seperti itu, Dok? Mana lebih diutamakan? Yaitu kalau seperti tadi yang hadis yang kita sampaikan, kalau setelah melahirkan, jadi ada waktu lebih utama mengqadha. Ya, jadi pertama pilihan utama akan lebih utama mengqadha, menggantikan di kemudian hari sejumlah hari yang ditinggalkan.
Tetapi kalau kondisi fisiknya tidak memungkinkan, misalnya setelah hamil, tadi yang saya sampaikan, habis itu menyusui, karena ndak KB masih menyusui, ndak KB terus hamil, ndak tahu kapan HPAT-nya. Pernah yang saya sampaikan, ada pasien saya itu 4 tahun dia tidak bisa puasa. Kalau nggak ketabrak hamil ya menyusui. Kalau nggak ketabrak hamil menyusui. Kalau seperti itu ya hanya bayar fidyah. Kan nggak mungkin mengqadha. Atau pada ibu yang melahirkan karena penyakit tertentu. Misalnya penyakitnya berat. Terkena penyakit tidak bisa melakukan, yaitu harus membayar fidyah. Jadi intinya lebih utama mengqadha. Kalau tidak bisa mengqadha, tidak memungkinkannya juga alasannya syar'i, bukan karena keinginan males, itu bukan syar'i. Ya, terima kasih dokter. Ini ada yang mungkin yang terakhir karena sudah ini ada tidak ini dok hadis tentang tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah dok. Ya, dok. Kalau itu saya bukan kompetensi menjawab itu karena ini katanya yang kita bahas, kita batasi adalah puasa dan ibu hamil, kesehatan reproduksi. Kalau itu saya nggak mau bahas. Di luar topik itu nanti di forum lain nggak apa-apa. Ini kita sesuai pertanyaan, sesuaikan dengan topik aja lah. Ya dok, terima kasih. Memang pertanyaan yang masuk rata-rata dari kalangan kaum Hawa ini beberapa kaum Adam juga banyak sebenarnya boleh bertanya, bukan ini tidak eksklusif untuk kaum Hawa saja, tapi untuk kaum Adam juga bisa bertanya, mungkin mewakili istrinya atau mewakili siapanya, ibunya gitu, boleh lah. Barangkali pertanyaan terakhir. Wah, ini pertanyaan, ada pertanyaan yang masuk tapi luar biasa banyak, kita pilih saja salah satunya nih. Terkait program hamil dalam keadaan puasa, apakah ada perubahan dari program hamil di bulan-bulan lain, dok? Seperti itu. Maksudnya program hamil gimana? Nah, ini pertanyaannya. Hanya seperti itu, terus ada lagi. Ini dok, saya bacakan yang pertanyaan pertamanya terkait hukum haid selama puasa. Terkait ini langsung saja kalau bertanya yang jelas ya, langsung pertanyaannya apa gitu ya. Udah tadi mengatakan, ini kurang jelas. Ini pertanyaan ketiga, jika ada wanita full ingin puasa 1 bulan lalu makan pil KB, sementara orang beribadah haji agar tidak haid, berdasarkan pandangan dokter sebagai dokter spesialis obgyn bagaimana ya dok? Apakah ada efek sampingnya dok? Gitu. Bagus, itu pertanyaan bagus itu. Iya. Itu jawab yang pertama tadi, kalau program hamil. Program hamil kalau itu kadang maksudnya perspektifnya beda-beda antara awam dan kita. Kalau yang saya jelaskan ini adalah perspektif saya sebagai dokter kandungan untuk terapi program hamil. Itu prinsipnya asal apa yang dilakukan itu tidak membatalkan puasa ya enggak apa-apa. Misalnya analisa sperma ya dilakukan malam setelah buka puasa. Kalau keluar sperma diperiksa siang hari ya batal puasanya. Ya lebih, kalau nggak bisa periksa siang ya ditunda nanti setelah Ramadan. Kalau program hamil kan nggak darurat intinya. Itu. Ini mahasiswa dok yang nanya nih. Berarti mungkin. Nggak apa-apa. Jadi itu kalau program hamil. Jadi intinya apapun, termasuk mengkonsumsi pilnya. Biasanya ya kalau diminum 3 kali ya dipindah ke malam aja. Buka, habis tarawih sama sahur. Itu kalau obat yang diminum 3 kali. Kalau diminum 2 kali ya buka sama sahur. Kalau 3 kali diminum pagi, siang, sore ya puasanya batal. Itu. Iya dok. Ya, seperti itu jawaban Dokter Amin bagi adik yang bertanya ya. Kok putus? Halo? Ya dok, monggo dok.
Ya, halo. Oke. Jadi Sedang hujan, Dok. kemudian tadi untuk pergi umroh dan haji, ini beda dengan pada waktu haid. Jadi ada beberapa khilaf para ulama. Jadi kalau untuk umroh dan haji itu beda hukumnya dengan pada waktu haid untuk puasa. Jadi menunda haid untuk puasa berbeda hukumnya dengan menunda haid untuk umroh dan haji. Kita tahu umroh dan haji itu butuh waktu tersendiri, biaya besar, jauh, kesempatannya sulit, apalagi haji belum tentu 5 tahun sekali dapat kesempatan. Maka beberapa ulama intinya membolehkan. Jadi karena ini jauh, nah sekarang begini, misalnya haji di sana, misalnya tawaf ifadah tidak bisa, sedang main dan segala macam, sampai pulang tidak ada. Kan nanti puasanya rukun dan wajibnya tidak terpenuhi. Nah itu nanti tidak bisa, apalagi misalnya sedang wukuf di Arafah, tidak bisa. Ya kan haji adalah Arafah. Nah, itu seperti itu, sehingga sebagian besar ulama membolehkan intinya. Membolehkan, jadi menggunakan obat-obat penunda haid itu. Obat penunda haid ini harus konsultasi dengan dokter kandungan karena itu tidak bisa dipakai sembarangan. Waktunya kapan dimulai, dosisnya berapa, kapan dihentikan, dan bagaimana sewaktu-waktu bila ada ngeflag dalam proses terapinya. Nah itu ada beberapa ketentuan yang harus diikuti, dipenuhi. Tapi prinsipnya kalau untuk umroh haji boleh. Tapi kalau untuk puasa, lah ini ada banyak perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan, ya seperti tadi, haid tidak puasa, dia tidak puasa karena haid itu aja sudah ibadah sebetulnya. Karena itu menjalankan larangan Allah. Nah, larangan Allah nggak boleh puasa, dia nggak puasa. Itu sudah ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah aja. Bukan. Nah itu ibadah. Kadang nggak menyadari itu. Jadi terus kemudian ada yang membolehkan karena beberapa alasan. Asalkan niatnya betul murni hanya untuk mendapatkan haid, biar tidak haid selama bulan puasa, ada beberapa ulama yang membolehkan. Jadi ini ada beberapa pendapat yang berbeda, tapi untuk khususnya puasa, menggunakan obat untuk menunda haid untuk bulan puasa. Tapi banyak yang membolehkan. Dan kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi ya, bahwa segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Kalau memang niatnya betul dia untuk ibadah karena Allah supaya mendapatkan keutamaan, kelebihan, dan ya karena ini bulan istimewa, kalau betul-betul itu kebanyakan mengizinkan, membolehkan. Itu kalau penggunaan penunda haid. Kalau pil KB lah, ini kadang pemahamannya keliru, kadang seolah-olah menunda haid itu dengan pil KB. Itu yang keliru di situ. Karena kalau pil KB itu ada 3 macam, 3 jenis. Ada mini pil, ada pil kombinasi, ada yang sekuensial. Nah ini tidak bisa semua untuk menunda haid. Dan tidak semua bisa diterapkan pada semua orang. Ya seperti kemarin pada waktu kuliah ada kriteria medical eligibility. Jadi ada kelayakan penilaian. Nah itu asal itu terpenuhi ya enggak apa-apa. Tapi kalau nggak terpenuhi ya malah madarat yang didapat nanti. Jadi itu untuk menunda itu ada ilmunya. Yaitu tadi harus ilmu siklus haid itu harus dikuasai. Intinya gitu. Mungkin gitu Bang Maul. Ya. Terima kasih Dr. Amin. Pertanyaan juga sudah tidak ada lagi yang masuk, Dok. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Dr. Amin yang telah memberikan pencerahan kepada kami, baik dari sisi medis maupun dari sisi agamanya. Dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari penyampaian Dr. Amin. Terima kasih kepada peserta malam hari ini, adik-adik mahasiswa, juga rekan-rekan dosen, dan peserta dari luar FKUMP. Terima kasih yang sudah berdonasi. Alhamdulillah semoga
mendapat balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap diberikan kesehatan sampai dipertemukan lagi di bulan puasa tahun-tahun berikutnya. Begitu juga kepada narasumber kita Dr. Aminur Rahim SPOG, matur nuwun sangat telah menyempatkan di sela-sela kesibukannya untuk menjadi narasumber di Kiro keempat dan sekaligus sebagai Kiro terakhir di bulan puasa tahun ini di 1441 Hijriah. Atas nama HMJ, saya mengucapkan terima kasih dan juga dari Fakultas Kedokteran UMP juga banyak terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya saya sebagai moderator pamit juga dan saya serahkan kepada operator malam hari ini Bapak Dr. Muhammad Fadol Romdoni. Silahkan Dok. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Andi Maulana dan juga Dr. Amin SPOG atas materi yang luar biasa di Kiro terakhir di tahun ini ya. Secara globalnya, terima kasih sudah disampaikan tadi dari singgung oleh moderator dan juga melanjutkan. Terima kasih pada para donatur ya, yang berdonasi dan juga Telkomsel atas dukungannya dari awal penyelenggaraan Kiro dari awal sampai akhir. Oke, baik. Selanjutnya ada sedikit pengumuman ya, walaupun memang Kiro oleh HMJ FKUMP telah berakhir, tapi rangkaian kegiatan yang diinisiasi dari lingkungan Fakultas Kedokteran UMP belum selesai untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ini saya share bahwasannya besok hari Kamis, begitu hari Kamis ada forum upgrading penggunaan tanaman herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh di saat pandemi COVID. Acara ini diinisiasi oleh mahasiswa BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang akan disiarkan melalui Zoom ya, nanti bisa menghubungi ke panitianya ya, atau nanti di live streaming ya di channel namanya Om Dokter ya, nanti bisa dilihat di situ. Baik, besok ya, hari Kamis besok 8:30 malam, lebih malam lagi ya, luar biasa. Mungkin menunggu selesai tarawih sama tadarusnya. Baik, untuk yang pengumuman selanjutnya terkait dari ternyata ada banyak sekali message yang masuk ya terkait permintaan video dan slide-nya nanti bisa ini kami proses terlebih dahulu supaya nanti dapat dilihat di channel YouTube di Om Dokter, dan nanti di deskripsi di bawahnya akan kami cantumkan link untuk mendapatkan PowerPoint-nya. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Hari ini saya mencatat yang melalui CloudX ini ada 57 tadi yang bergabung. Saya tidak bisa memantau kalau yang dari Facebook, dari tab Jateng, dan juga Telkomsel Purwokerto. Baik, atas perhatian terima kasih, dan saya secara pribadi yang selama ini memandu sebagai operator dan juga MC, ini sangat banyak kesalahan, saya secara pribadi mohon maaf, dan juga mewakili kembali dari Herbs Medicine Journal, juga berterima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi. Untuk donatur, untuk donasi masih kami tunggu sampai besok ya. Kemungkinan kalau masih ada yang melanjutkan silakan, kita besok akan tutup sehingga akan kami salurkan ke warga yang terdampak COVID-19. Penyalurannya tidak kami sendiri tapi kami bekerja sama ya, bantukan melalui Pemuda Muhammadiyah Cabang Kembaran. Baik, terima kasih untuk semuanya ya, semoga juga yang telah berdonasi, yang sudah belajar dan juga yang telah mendukung Telkomsel juga nanti semakin laris lagi semoga, dan kedepannya bisa membantu semuanya di kami di Fakultas Kedokteran UMP.
Baik, kita tutup dengan pantun ya, biar agak melek sedikit ya. Kue lebaran di dalam kardus, jatuh ke tanah, jadi terbelah. Mari kita tutup acara ini yang serius ya, dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terakhir juga ada pantun, waktu mudik naik kereta, penuh sesak banyak penumpangnya. Oh maaf, untuk yang ini tidak saya lanjutkan, karena saat ini kita dilarang mudik. Oke, sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. wabarakatuh. Sama-sama.